Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2021 atau pada tanggal 15 Elul 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan atau Devarim 21 ayat 20 sampai 21 yang berkata demikian, saudaraku. Dan mereka harus mengatakan kepada tua-tua kotanya, anak kami ini keras kepala dan memberontak. Dia tidak mau mendengar suara kami. Ia adalah seorang yang rakus dan pemabuk. Ayat 21, dan semua orang sekotanya harus merajam dia dengan batu sampai dia mati. Demikianlah engkau harus menyingkirkan yang jahat dari antaramu, supaya semua orang Israel akan mendengar dan takut. Saudaraku, firman yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan Torah firman pada pagi hari ini adalah tentang anak yang memberontak, saudaraku. Anak yang memberontak adalah anak yang memiliki level seperti dalam firman ini, saudaraku, yaitu anak yang keras kepala, anak pemberontak, tidak mau mendengar suara orang tua, dan rakus dan pemabuk. Inilah sudah level tertinggi dalam kelakuan anak yang sangat jahat, saudaraku. Dan hukumnya adalah anak ini harus dihukum mati, saudaraku, dengan dirajam oleh batu oleh penduduk kota itu. Saudaraku, yang bila hal ini kita renungkan, sepertinya bertentangan dengan 10 perintah Bapa Yahweh, karena Bapa yang memerintahkan di dalam 10 perintah yang ke-6, saudaraku, untuk jangan membunuh, saudaraku. Justru ini dilakukan membunuh. Namun bila kita lihat dalam perintah yang ke-5-nya, ada kata hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu. Dan firman yang baru saja kita dengarkan ini merupakan realita dari penjabaran 10 perintah dari 5 ke 6. Apabila melakukan pemberontakan, melawan kepada orang tua, kemudian tidak mau dengar-dengar, bahkan menjadi seorang yang pemabuk, demikian orang yang rakus, yang keras kepala, saudaraku, maka orang ini dihukum mati, saudaraku. Jadi artinya 10 perintah menggambarkan suatu skala prioritas, saudaraku. Karena tidak ditaati yang paling atas, maka terjadi pembunuhan ini, saudaraku. Namun bila kita renungkan di dalam menjalani kehidupan kita sekarang, tentu hal ini tidak terjadi di zaman kita, saudaraku, saat ini. Namun karena ini firman Bapa Yahweh, firman memiliki konsekuensi kehidupan, saudaraku, baik kehidupan secara fisik dan alam roh, saudaraku, yang harus kita pahami. Sehingga tidak ada firman yang berlalu begitu saja, karena firman itu adalah daftar Bapa Yahweh sendiri yang tertulis di dalam kitab suci kita. Namun di zaman sekarang ini tentu hal ini terjadi dalam konteks di alam roh, saudaraku. Dan kita bisa dapat mendengar, saudaraku, dan saya juga sering mendengar bila ada kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang mengalami kegagalan hidupnya. Secara umum mereka berkata, saya dulu sebenarnya orang yang jahat, yang bandel melawan kepada orang tua. Saya tidak dengar-dengar perkataan orang tua sehingga saya menjadi seperti ini, saudaraku. Secara umum demikian, saudaraku, penyesalan itu tersampaikan. Karena memang ya, sesungguhnya tidak ada orang tua yang mau membawa anaknya menjadi anak yang tidak baik, saudaraku. Orang tua tentu mengharapkan sebagai generasi penerusnya anak yang baik, sehingga orang tua terus berjuang untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak ini, saudaraku. Namun memang bila anak ini diizinkan seperti ini di dalam firman ini, saudaraku, sesungguhnya bukan menjadi salah orang tua lagi. Karena sesungguhnya orang tua sudah maksimal memberikan yang terbaik, menasihati yang terbaik. Namun anak ini masih tetap menjadi anak yang pemberontak, saudaraku, bahkan pemabuk. Di alam roh sesungguhnya anak-anak seperti ini sudah mati, saudaraku, di kondisi sekarang ini. Walaupun fisiknya masih hidup, sehingga dia dalam menjalani kehidupannya mengalami suatu hal yang tidak baik, saudaraku. Dia mengalami penderitaan,
mengalami kesusahan dalam kehidupan mereka karena mereka melakukan pemberontakan kepada orang tua. Dan secara umum hal sikap ini akan diteruskan kepada orang tua yang dulunya memberontak kepada anaknya. Maka anak orang tua ini juga setelah berkeluarga, dia memiliki anak, maka tidak jauh dari hal itu akan terjadi anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang melawan dan memberontak kepadanya. Saudaraku, hal ini harus diputuskan kuasa-kuasa seperti ini. Inilah juga berbicara dengan kutuk leluhur itu dari atas ke bawah sampai 3-4 keturunan yang terjadi, sehingga kita yang sudah mengerti di dalam roh, maka kuasanya harus kita putuskan. Dan bagi anak-anak yang sudah mendengar, yang sudah dewasa, yang sudah bisa mendengar firman, tangkap firman ini anak-anakku, bahwa sesungguhnya tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan kalian. Dan hormatilah orang tuamu supaya engkau lanjut umurmu, karena ini firman Bapa Yahweh. Dan hal ini tentu tidak sulit sesungguhnya untuk melakukannya, saudaraku. Untuk itu jangan keraskan hatimu, hai anak-anak kami semua, dimanapun berada. Dengarkanlah ini, karena berbicara firman ada yang hidup di alam roh, di dalam roh, saudaraku, anak-anakku. Bukan hanya secara fisik. Mungkin saat ini engkau merasa kebebasan, merasa happy di zonamu saat ini. Tapi ingat, di alam roh tetap bekerja anak-anak kami. Karena alam roh itu tidak pernah mati, saudaraku, selama orang itu hidup. Dan disinilah kita yang sudah mengerti di dalam kondisi seperti ini, kita terus mendoakan anak-anak kita. Dan anak-anak kita, walaupun kau didoakan oleh orang tuamu sampai bercucuran darah sekalipun, bila engkau tidak mengubah dirimu sendiri, maka engkau akan berjalan nantinya dan engkau akan mengalami hal yang tidak baik di dalam masa depanmu. Untuk itu dengarkan perkataan orang tuamu, karena firman berkata, hormatilah orang tuamu, maka engkau lanjut usiamu di bumi yang Bapa yang berikan. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.